presentasi kita. Dan sambil menunggu slide, saya juga ingin mencoba sharing sama teman-teman ya, bahwa betul ya, memang kami kebetulan itu mengawali Pingo ya, perkembangan Pingo di Indonesia ya, tepatnya pada bulan Oktober teman-teman ya, dan ketika itu memang di Indonesia orang belum tahu Pingo teman-teman ya, dan saya beruntung sekali ya diperkenalkan Pingo oleh nasabah saya masih di asuransi. Jadi saya kemarin bekerja di asuransi ya, nasabah saya Pak Juhri Eka ya, salam dari beliau. Dan saya diperkenalkan oleh beliau, saya diajak difasilitasi ke Kuala Lumpur untuk datang mengikuti sebuah seminar, ya, seminar Pingo, dan ketika itu seminar itu dibawakan langsung oleh Miss Lee teman-teman, ya. Dan ketika itu saya mendengarkan presentasinya secara lengkap, ya, dibawakan oleh perusahaan, company profile, penjelasan produk dan sebagainya, dan saya merasa sangat tertarik dengan program Pingo teman-teman, ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah program Pingo ini belum ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ya, program afiliasi ini belum ada ya. Kalau seperti MLM, asuransi, investasi kan banyak teman-teman. Tapi hari ini suatu model e-commerce ya, dibikin network itu baru teman-teman ya. Jadi saya sangat excited melihat program ini ya, dan saya langsung bergabung ketika itu ya, tanggal 3 Oktober saya bergabung ya di Pingo. Dan saya malam harinya setelah saya mendengar informasi, saya tidak bisa tidur teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang hari ini yang mendengarkan informasi Pingo dan malam hari ini tidak bisa tidur, ya, berarti itu ciri-ciri jika bakal teman-teman akan menjadi leader besar. Oke, ya. Dan semenjak itu saya perjuangan Pingo, ya, boleh dibilang suka duka kami lewati, ya, kami perjuangkan sampai hari ini, ya, alhamdulillah berjalan sudah berapa bulan ya, dari Oktober sampai sekarang itu sudah 6 bulan. Sekarang total registrasi di grup kami itu sudah lebih dari 200.000 orang, ya. Itu adalah angka yang sangat besar teman-temannya, sangat besar dan cepat. Ya, total shopper yang saya lihat ini update itu sudah 180.000 ya, total PSS sudah 27.000, total AM sudah 600, dan total AT ada saya lihat itu terakhir sudah di atas 50 ya, 58, hampir 60. Ini luar biasa teman-teman. Ya, menandakan bahwa hari ini banyak sekali mereka kalangan profesional ya, baik yang profesional ya, networker, praktisi asuransi, MLM ya, juga dari karyawan ya, ibu rumah tangga dan sebagainya, mereka berduyun-duyun menjalankan Pingo teman-teman ya, hingga hari ini angka registrasi Pingo besar sekali ya. Jadi angka 200.000 lebih registrasi itu bukan angka yang kebetulan teman-teman ya, melainkan adalah sebuah partisipasi dari banyak orang hebat yang hari ini mengembangkan Pingo luar biasa ya. Baik teman-teman, kita hello IT kita. Halo Pak Rusdi. Ya, baik Pak. Sudah bisa di-share? Sudah kelihatan nih Pak, share screen-nya. Oh, sudah terlihat ya? Sudah Pak, silakan Pak. Baik. Belum kelihatan. Share screen Belum ada Pak Rusdi? Iya, belum ada slide-nya. Atau dari saya aja Pak Rusdi ya, saya yang share boleh screen Pak. ya. Boleh Pak, silakan di share screen Ya, Pak. bentar ya, saya coba buka dulu ya. Saya coba share screen ya. Coba Pak Rusdi di low ya. Oke, iya Pak. Amiruddin ya, Amiruddin admin ya. Ya, mungkin operator kita ya bisa bantu ya. Atau aku host ya, bisa bantuin. Coba ada Amiruddin admin ya di ya, di low ya. Ya, silakan Pak. Oh ya, sudah. Oke. Thank you. Baik teman-teman, sudah tampil slide-nya ya? Sudah tampil ya? Ya, silakan Pak. Udah kelihatan. Oke, teman-teman ya, tetap semangat ya, luar biasa. Pertama saya akan jelaskan mengenai konsep dasar daripada Pingo e-commerce, yaitu adalah buy to share to earn ya. Bagaimana hari ini ya Pingo sebagai suatu platform e-commerce ya dapat mengubah suatu pembelanjaan
bisa menjadi sebuah saving atau sebuah tabungan ya. Dan share to earn ya, bagaimana hari ini dengan kita berbagi kita bisa mendapatkan penghasilan teman-teman atau cashback. Dengan demikian ya, konsep yang sangat sederhana ini dapat mengubah ya konsumtif menjadi produktif. Ini luar biasa teman-teman ya. Dan hari ini adalah eranya e-commerce teman-teman ya, di mana setiap manusia hari ini sudah pasti akan memenuhi kebutuhan dasarnya baik yang primer ataupun sekunder ya. Dan pertanyaannya, apakah hari ini ya ada suatu platform e-commerce yang dapat mengubah pengeluaran menjadi pemasukan teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang hari ini sudah berjalan, ini belum ada teman-teman. Jadi Fingo ini sudah pasti menjadi platform pionir ya, yang dimana nanti orang akan cari platform seperti Fingo ini teman-teman ya, luar biasa. Ya, ini tampilan aplikasi teman-teman ya. Ini saya screenshot dari aplikasi Fingo. Oke. Yang pertama, saya akan memperkenalkan mengenai company profile teman-teman. Fingo ini ya adalah perusahaan asal China ya. Kantor HRD-nya ada di Hangzhou ya, itu pusat HRD dan IT, dan kantor pusat pemasarannya ada di Kuala Lumpur teman-teman, ada di Malaysia ya. Nah, ada pertanyaan, kenapa Fingo memilih Malaysia ya sebagai negara pertama untuk perkembangan Fingo, untuk ekspansi? Ya, jawabannya adalah dengan motivasi karena jika Fingo buka di Malaysia, itu akan dapat mudah untuk ekspansi ke negara-negara lainnya. Karena di Malaysia ini terdapat ada 4 budaya, ya, ada budaya India, ada budaya Inggris, ya, ada budaya Melayu, ada budaya Cina teman-teman. Jadi di sana tuh multicultural ya. Bahkan ketika saya ke Kuala Lumpur ya, saya makan di warung makan sederhana aja, ya, ke warteg aja, itu kalau di sini bahasanya ya, itu penjaga wartegnya bisa ngomong bahasa Inggris teman-teman. Ini luar biasa ya, makanya Fingo tepat sekali ya buka di Malaysia dengan motivasi ketika sudah open di sana, lancar di sana akan dengan mudah untuk ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara lainnya teman-teman. Ya. Dan ini adalah para pendiri Fingo ya, para pendiri Fingo ya. Mungkin ada pertanyaan, kira-kira Fingo ini hebat sekali, siapa yang buat Fingo? Ya, siapa yang bikin Fingo ya? Dan mereka ini adalah para top manajemen ya daripada jebolan Alibaba teman-teman ya. Ini bukan orang kaleng-kaleng ya. Mereka bertiga ini sudah bekerja di atas 10 tahun ya di Alibaba Group ya, ada Mr. Messi Wang ya. Dan saya sudah ketemu dengan beliau teman-teman ya, sudah ketemu dengan Mr. Messi Wang. Dan ada Jiki dan ada Yudong Yu. Ya, Mr. Messi Wang ini sebelumnya itu dia sebagai top eksekutif yang membawahi untuk divisi supply chain, pengiriman ya, logistik segala macam. Terus ada Jackie ya membawahi ke sistem seperti IT ya, internet segala macam, dan ada Yudong Yu ya yang membawahi merchant. Jadi kalau misalkan ada merchant yang masuk ke Alibaba Group melalui screen daripada Yudong Yu ya teman-teman. Jadi ketiga pendekar ini bersatu ya, kongsi untuk buat Fingo teman-teman ya, luar biasa. Ini ya. Nah, ini para foundernya sedang berfoto dengan pihak dari Kementerian Perdagangan Malaysia ya, luar biasa teman-teman. Dan aplikasi Fingo hari ini ya itu dapat di-download di Google Play dan di App Store ya. Dan kalau Anda lihat itu di Google Play hari ini yang download itu sudah ada di atas 1 juta orang teman-teman. Artinya ini menandakan bahwa Fingo mendapatkan penerimaan dan antusiasme dari banyak orang masyarakat. Ya, luar biasa. Oke, ini ya. Jadi di dalam aplikasi Fingo ini terdapat banyak item ya, ada back end accessories ya. Ada ini juga ada produk dari Indonesia ya, ada Nabati ya, dan juga ada aksesoris ya, dan juga ada Nexstar. Jadi hari ini sudah perlahan produk Indonesia sudah masuk ke Fingo Apps teman-teman. Ya. Luar biasa ya teman-teman tampilannya. Nanti Anda bisa lihat teman-teman ya, Anda download aplikasinya dan aplikasi sangat atraktif ya. Padahal Fingo hari ini baru berusia 1 tahun teman-teman ya. Saya pernah tanya teman saya, kamu mengetahui e-commerce yang hijau, yang itu benderanya hijau, kamu tahu tahun berapa? Ya, saya tahunya tahun 2016 mungkin. Nah, sedangkan itu sudah berdiri tahun 2007 ya. Banyak orang hari ini mengetahui e-commerce yang sudah berjalan 7 tahun, 8 tahun, bahkan belasan tahun. Nah, hari ini saya dan Anda ya mengetahui Fingo di tahun pertama ya. Di tahun pertama Fingo berdiri ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Dalam 1 tahun saja ini sudah mendapatkan banyak penerimaan dari masyarakat Asia Tenggara. Sudah booming ya. Bagaimana kalau sudah 5 tahun teman-teman ya. Oke, keunggulan baja di Fingo yang pertama adalah ada jaminan original. Ya, karena yang menjual produk di Fingo itu langsung pemilik merek teman-teman ya, langsung pemilik mereknya. Yang kedua adalah produk berkualitas ya, karena sudah lolos uji standar ya dan jaminan mutu ya, sehingga layak dipasarkan di banyak negara ya. Karena satu produk diupload maka itu akan dipasarkan di banyak negara ya, kalau di Fingo ini luar biasa teman-teman. Yang ketiga itu harga ya rata di bawah pasaran ya, karena Fingo ini memangkas jalur distribusi ya.
Kalau yang umum kan apa pemilik merek, ya, e-commerce, ya, subdistributor, ya, reseller. Nah, kalau di Vingo itu langsung, ya, supplier, ya, to business, to customer. Jadi langsung direction, ya, sehingga ini memangkas jalur distribusi, ya, dan markupnya pun jadi nggak banyak. Jadi rata-rata harga bisa di bawah pasaran kalau di Vingo, teman-teman. Dan garansi resmi dari perusahaan pemilik merek. Dan kenapa di Vingo bisa lebih murah, teman-teman ya? Tadi saya sudah jelaskan, ya. Dan di Vingo ada 4 status pengguna, ya, ada status shopper dan ada status affiliate, teman-teman, ya. Nah, untuk status shopper ini dibagi dua, ya, dibagi dua. Ada regular shopper, ada preferred shopper, ya. Sama kayak misalkan Anda sebagai pelanggan tempat gym, ya, tempat gym fitness, ya. Ada member reguler, ada member preferred, ya. Jadi member yang diistimewakan. Nah, hari ini kalau Anda sebagai regular shopper, ya itu sama saja. Ya, jadi Anda sebagai shopper umum, ya, yang belanja di Vingo, ya, tadi untuk mendapatkan barang lebih barang berkualitas, lebih murah dan sebagainya. Namun bagi Anda yang mendapatkan benefit lebih, maka Anda upgrade, ya, ke bagian preferred shopper, ya. Setelah Anda upgrade, satu kali upgrade, Anda bisa mendapatkan banyak keistimewaan dibanding shopper biasa, teman-teman, ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara untuk Anda bisa upgrade. Ya, yang ketiga, ya, status affiliate, ya. Oke. Nah, jenjang affiliate adalah jenjang kepemimpinan, ya. Jadi di mana setiap preferred shopper yang sudah membangun jalur distribusi, ya, sudah memiliki tim, maka dia bisa naik ke jenjang affiliate, ya. Affiliate marketer, affiliate trainer, ya. Jadi cuma 2, teman-teman. Di Vingo sangat simpel, hanya 2, ya, jenjangnya, ya. Tapi meskipun cuma 2, saya jamin ini bisa bikin Anda punya career luar biasa dan punya penghasilan luar biasa dari Vingo. Yang pertama adalah AM. Ya, jenjang AM ini yang dapat dicapai ketika Anda sudah memiliki total register itu 30 PS, di mana diantaranya itu ada 10 Anda referral pribadi, ya, total 30 teman-teman Anda mencapai AM. Ya, yang kedua ada status affiliate trainer, ya. Ini adalah kasta tertinggi, ya, dan hari ini luar biasa kita dihadiri ada banyak AT, ya, ada Pak Andi, ada Vivi, ada Kak Lina, ada Pak Heri, ya, luar biasa, ada Pak Rilim, ya. Jadi hari ini di Indonesia itu yang mencapai AT sudah 60 orang lebih, teman-teman, ya, bukan baru mulai, luar biasa. Nah, mencapai AT ini syaratnya adalah kita memiliki total registrasi itu minimal 500, ya, itu gabungan dari para PS dan AM dan AT, ditambah-tambah, ya, akumulasi tanpa batas waktu, ya, dan minimal Anda sudah memiliki 3 direct AM, maka Anda sudah menjadi AT, teman-teman. Lanjut, ya. Nah, ini, ya. Langkah pertama untuk menjadi seorang afiliasi, Anda harus upgrade ke bagian preferred shopper, ya. Bagaimana cara upgrade ke bagian preferred shopper? Yaitu Anda melakukan 1 kali transaksi, teman-teman, sebesar 1,9 RM, ya. Anda ambil 1 preferred produk, ya, lalu Anda upgrade, ya. Sangat simpel sekali, ya. Dan di Vingo ini tanpa syarat wajib belanja bulanan, ya. Dan akun preferred shopper Anda itu membership-nya itu dapat diwariskan, ya, dapat diwariskan. Nah, setelah Anda upgrade, Anda juga tidak cuma-cuma, Anda bisa dapat giveback, ya, senilai RM199, ya, dapat voucher diskon juga senilai RM199, Anda mendapatkan personal cashback, ya, 10% unlimited, Anda dapat referral cashback. Kalau misalkan Anda punya sudah jadi PS, Anda bisa mereferral shopper, dia belanja melalui link Anda bisa dapat minimal 10%, teman-teman, luar biasa, ya. Dan ada income 50 RM, ya. Setiap shopper Anda yang upgrade, ya, sama seperti Anda akan dapat royalti sebesar RM50, ya, atau sama dengan kurang lebih Rp175.000, luar biasa. Baik, kita masuk ke tahap kompensasi, teman-teman, ya. Jadi Vingo ini ada 3 jenis kompensasi, ya, ada cashback, referral fee, dan leadership, teman-teman. Simpel sekali, ya. Pertama ada namanya cashback. Nah, untuk cashback ini perusahaan ini mengeluarkan payout-nya itu 15,6%, ya, on average, ya, rata-rata saya bilang, ya, karena Vingo ini bagi hasil, ya. Kalau misalkan itu sifatnya pasti, ya, tentu kan ada merchant yang tidak sanggup, teman-teman. Tapi ini sifatnya adalah berbagi hasil. Jadi ada merchant yang bisa kasih 15%, bisa kurang, bisa lebih, teman-teman. Ya, bahkan saya menemukan ada merchant yang bisa kasih cashback itu 30%. Ya, boleh, nanti saya bisa tunjukin, ya, luar biasa. Nah, pertama itu adalah case-nya apabila seorang PS, ya, belanja pribadi atau referral shopper, maka PS itu akan dapat 10%, ya, dan AM di atasnya dapat 4% dan AT dapat 1,6%, ya. Makin ke atas makin kecil, teman-teman, ya. Jadi bagi hasilnya ini sangat fair sekali. PS sebagai orang yang dekat dengan sumber yang bekerja keras, dia dapat lebih besar, dapatnya 10%, ya, AM 4% dan AT dapat 1,6%. Jadi adil, fair, ya. AM, ya, yang kedua, kalau Anda sudah AM,
Anda belanja pribadi atau Anda referral shopper, dapatnya langsung 14%, ya. Kenapa? Karena Anda memangkas jalur distribusi. Anda langsung direction, ya, seorang AM belanja pribadi dapat 14%. Yang ketiga, kalau Anda sudah mencapai AT, Anda langsung dapat full payout, itu adalah 15,6%. Ya, oleh karena itu hari ini, ya, banyak sekali para affiliate leader itu berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk mencapai AT, teman-teman. Ya, karena sangat istimewa sekali ketika sudah mencapai AT, passive income itu betul-betul terlihat secara nyata, teman-teman. Ya, Anda punya grup di kedalaman 1000 misalkan, ya, belanja jam 1 malam bisa masuk cashback-nya, ya, luar biasa. Ya, bagaimana rasanya ketika mencapai AT? Segera rasakan, teman-teman. Ya, baik, next. Yang kedua adalah referral fee, ya. Nah, referral fee ini adalah income yang diberikan dari pertambahan PS. Jadi, kalau kita simpulkan, pendapatan kita di Vingo itu dari dua sumber, ya, dari orang belanja sama dari orang bergabung. Nah, teman-teman bisa pahami, ya. Jadi, penghasilan kita di Vingo ini berdasarkan dua sumber, dari orang belanja dan dari orang bergabung. Oke. Nah, referral fee ini adalah satu income yang didapat dari orang bergabung sebagai afiliasi. Nah, bergabungnya berapa? Kan tadi kan saya jelaskan RM199. Nah, ketika orang bergabung, perusahaan mengeluarkan lagi RM155 atau 78%. Ya, dibagi-bagi sepanjang 5 generasi sampai habis sampai 0. Nah, yang pertama adalah seorang PS ya mereferral PS, maka PS akan dapat Rp50, ya, dan AM langsung dapat Rp50. Jadi antara PS sama AM dapatnya sama, teman-teman. Jadi kalau Anda sudah AM, ya, Anda bantu tim Anda hari ini memiliki penghasilan 5 juta, maka Anda pun akan mendapatkan 5 juta. Sama, teman-teman, luar biasa. Ya, lalu AM tidak langsung dapat RM10, ya, AT tidak langsung dapat 35, dan AT tidak langsung dapat 10, teman-teman. Totalnya 155. Ya. Nah, apa bedanya leader langsung dan leader tidak langsung? Jadi kalau leader langsung itu namanya adalah leader yang nempel langsung, ya. Jadi namanya AM1. Nah, di atasnya AM kan ada AM lagi namanya AM2. Gitu, teman-teman. Yang kedua, kalau Anda sudah mencapai posisi AM, ya, Anda referral PS, maka Anda dapatnya langsung Rp100, teman-teman, ya. Karena Anda memangkas jalur distribusi, ya, dari AM langsung referral PS. Yang ketiga, ya, kalau Anda sudah mencapai AT, ya, affiliate trainer, ketika Anda mengreferral PS, Anda dapatnya langsung Rp135, teman-teman. Full payout, luar biasa. Itu kurang lebih kalau dirupiahkan itu hampir 500.000. Jadi kalau misalkan satu hari Anda bisa mereferral 10 PS, maka Anda bisa dapat 5 juta, teman-teman. Ya, ini luar biasa. Ya, dahsyat sekali. Layak diperjuangkan. Next, ya, yang ketiga ada namanya leadership, teman-teman. Ya, ini adalah penghasilan yang diberikan karena Anda sudah memiliki kepemimpinan, ya. Anda sudah melakukan mentoring, ya, ke AM dari Anda. Ya, dan Anda akan mendapatkan 20% dari penghasilan berdasarkan omset belanja, teman-teman. Ya, contoh, misalkan saya hari ini sebagai timnya KPV, ya, KPV AM, saya AM, ya. Oke. Nah, misalkan saya memiliki omset 1 miliar, ya, dan saya punya cashback misalkan 100 juta. Maka KPV itu akan dapat 20% dari saya punya 100 juta. Berarti KPV dapat 20 juta. Nah, nanti 20 juta itu akan dibagi lagi sampai habis ke atas sampai 0, ya. Dibagi lagi 20%, ya. Dibagi lagi 20% sampai habis sampai 0, teman-teman, ya. Ini luar biasa tanpa batas kedalaman. Baik, teman-teman, di sini, ya, siapa yang ingin mencapai AT, ya, saya yakin semuanya pasti ingin mencapai AT. Karena kalau sudah mencapai AT, Anda akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, lalu bagaimana strateginya? Nah, kami ada satu strategi yang sangat simpel, ya. Apabila Anda lakukan ini, kami garansi, teman-teman, ya, kami garansi Anda mencapai AT dalam waktu 3 bulan. Bulan pertama, ya, Anda referral 10 PS, ya, maka Anda akan mendapatkan cashback kurang lebih 1,5 juta. Ya, di bulan kedua, Anda mulai duplikasikan, ya. Jadi setelah Anda mau referral 10, maka 10 tim Anda itu Anda ajarkan lagi untuk mereplikasikan 10 masing-masing, ya. Jadi di bulan kedua itu faktor pengalinya adalah 10 dikali 10 menjadi 100. Ya, di bulan kedua Anda sudah menjadi AM, ya, dan memiliki cashback minimal 11 juta, teman-teman. Sudah gajinya manajer. Oke. Nah, yang ketiga, ya, dari 100 tim itu diduplikasi masing-masing 10, maka akan tercipta 1000 registrasi, ya. Atau apabila, ya, sudah besar sekali jumlahnya, kan bisa aja tidak semua orang jalan, ya. Anggap yang jalan 50% atau setengahnya. Maka di bulan ketiga Anda akan memiliki 500 registrasi PS, ya, dan Anda sudah mencapai AT di bulan ketiga dan Anda minimal mendapatkan income 46 juta. Sangat signifikan, teman-teman. Hal yang sangat sederhana dilakukan secara disiplin dan konsisten, hasilnya akan luar biasa, ya. 10 bulan pertama. Bulan kedua 10 referral 10 jadi 100. Bulan ketiga 100 referral 10 jadi 1000.
Di bulan ketiga anggap yang berjalan hanya setengah, berarti kan 500. Anda sudah AT di bulan ketiga, luar biasa. Ya, ini update ya, Vingo launching Indonesia ya. Hari ini ya informasi terupdate dari tim manajemen ya, saya mendapat informasi bahwa semoga wabah corona ini segera mereda teman-teman, karena ini berpengaruh juga. Informasi terupdate adalah di bulan Agustus manajemen akan kejarkan ya untuk Vingo sudah open shopping ya, untuk bagaimana shopper-shopper Indonesia sudah bisa belanja di Vingo teman-teman di bulan Agustus ya, semoga lancar dan tidak ada kendala. Yang kedua, pengiriman Gpek ya. Nah, ini adalah update ya, update registrasi per 8 Mei ya. Ini berarti kan kalau 8 Mei berarti kan 10 hari yang lalu ya. Oke. Seminggu lepas yang lalu ya. 155.000 total registrasi. Dan ini hari ini ya pertambahan sudah sangat luar biasa. Nanti saya tunjukin teman-teman ya. Hari ini registrasi sudah di atas 200.000 teman-teman ya. Dalam waktu 10 hari sampai 12 hari itu bertambahnya 50.000 teman-teman. Oke. Berarti ini sangat luar biasa ya. Terus yang kedua, kabar baik adalah untuk withdraw cashback ya di Indonesia. Hari ini teman-teman user Vingo itu bisa tarik cashback-nya itu minimal 2 juta teman-teman ya, minimal 2 juta atau Rp500. Nanti Anda bisa menghubungi leader Anda untuk mengetahui bagaimana cara withdrawal, bagaimana cara menarik dana teman-teman. Ini adalah pengiriman Gpek ya, oke. Jadi ada tiga kali transit teman-teman ya. Transit pertama adalah ketika Anda upgrade, Gpek dikirim ke gudang ya. Nah, transit kedua dari gudang kita akan atur untuk kirim kargo ke Jakarta. Nanti transit ketiga setelah sampai Jakarta nanti leader akan bagi-bagi ke tempat Anda ya. Ini membutuhkan waktu di atas 1 bulan teman-teman ya, sabar aja karena ini kita masih sekarang ini masih menggunakan proses yang manual teman-teman. Ya, ini adalah gudang Vingo di Malaysia teman-teman ya. Baik, ini adalah screenshot ya, screenshot akun saya. Ini udah lama ya teman-teman. Dan hari ini alhamdulillah puji syukur kami mengembangkan Vingo itu tidak sendirian, itu dengan keluarga ya, saya, istri dan anak 2 teman-teman. Ya, dan saya hari ini sudah di jenjang AT ya, dan istri saya sudah jenjang AT dan anak saya 2 sudah AM teman-teman. Ya, yang satu itu anak saya baru mau lahir usia 8 bulan tapi akunnya sudah saya siapkan sudah jadi AM. Dan total cashback hari ini yang kami terima itu sudah 450 juta teman-teman. Ya, luar biasa. Ya, bayangkan hari ini Vingo ini betul-betul sesuai dengan prinsip ekonomi ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya ya. Modal hanya 700.000 ya, tapi Anda bisa mendapatkan keuntungan ratusan juta. Di mana-mana kalau ingin punya untung ratusan juta, maka modalnya harus miliaran. Betul ya? Di mana-mana. Oke, tapi hari ini di Vingo dengan modal 700.000 Anda bisa mendapatkan keuntungan itu ratusan juta rupiah, luar biasa. Ya, baik ya. Dan ini untuk laporannya dilaporkan secara transparan teman-teman ya, tidak ada yang ditutupi, semua sangat real ya, cashback, referral fee, tim cashback dan sebagainya ya. Dan untuk withdrawal nanti ketika Indonesia sudah buka itu Anda bisa tarik minimal Rp35.000 teman-teman. Dan ini historical WD ya teman-teman ya. Jadi puji syukur ya di Vingo ini alhamdulillah ya betul-betul membantu perekonomian kami ya dan keluarga dan membantu saya. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya sudah melunasi cicilan mobil saya ya. Jadi saya punya cicilan mobil masih setahun saya lunasin aja pakai bonus Vingo teman-teman. Pakai cashback Vingo luar biasa ya, dahsyat. Ya, ini income secara real time ya. Dan ini adalah screenshot ya dari orang belanja ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah menjadi AM, sudah AT, ya Anda bisa melihat penampakan orang belanja teman-teman. Dan hari ini saya sudah punya shopper di Malaysia dan Singapura ya. Kadang kalau saya lihat jam 1 malam, ya jam 2 malam ada orang belanja teman-teman. Ya ternyata orang yang bekerja di luar negeri itu kalau malam hobinya belanja teman-teman, luar biasa. Oke. Ya, ini adalah 5 alasan bergabung di Vingo. Yang pertama adalah karena Indonesia sebagai negara pertumbuhan e-commerce nomor 1 di dunia. Ya, jadi sangat rugi kalau kita sebagai bangsa pribumi tidak memanfaatkan perkembangan e-commerce, tapi orang lain yang memanfaatkan perkembangan e-commerce di Indonesia teman-teman. Ya, sangat disayangkan sekali. Yang kedua, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sudah sangat besar ya, 150 juta jiwa. Kalau misalkan Tuhan mengizinkan Anda dapat 1% aja, Anda dapat 1,5 juta pengguna teman-teman. Yang ketiga, hanya di Vingo akan menjadi e-commerce berbasis afiliasi. Yang keempat, hanya di Vingo ya seorang PS mendapatkan cashback itu unlimited ya, bukan karena lebaran, bukan karena tahun baru ya, tapi Anda dapat cashback itu unlimited teman-teman, tak terbatas. Yang kelima, nah hari ini banyak sekali pengusaha bergabung di Vingo karena ini nomor 5 ya. Anda tidak perlu mendirikan perusahaan karena hanya dengan menjadi seorang prefer shopper, Anda sudah menjadi owner, pemilik Vingo Mall ya.
Anda bisa mendapatkan keuntungan dari setiap barang yang terjual di Vingo berdasarkan grup super Anda. Ini sangat luar biasa. Ya, dan ini yang terakhir ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita hari ini menunda lagi untuk bergabung Vingo. Kenapa? Karena tidak ada risikonya. Ya, tidak ada yang perlu dipertaruhkan teman-teman. Tadi kata Pak Andi, Anda bergabung, Anda dapat produk. Ya, Anda dapat produk Gpack teman-teman. Jadi kan antara hak dan kewajiban sudah ditunaikan. Tidak ada yang dipertaruhkan di sini teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk Anda menunda teman-teman ya. Satu adalah Anda tidak perlu buka toko ya di Vingo atau perusahaan. Yang kedua, Anda tidak perlu memiliki brand atau merek tertentu ya. Ketiga, tidak perlu membeli barang untuk dijual kembali. Mungkin beberapa usaha kalau Anda ingin bisnis, Anda beli barang, Anda jual lagi. Tidak. Tapi di Vingo Anda tidak perlu beli barang teman-teman ya. Terus tidak perlu menyiapkan stok atau gudang atau logistik ya, tidak perlu memiliki karyawan ya, kantor, konsultan, bayar gaji, tidak perlu stok opnam ya, atau rekonsiliasi manajemen ya, keuangan segala macam ya, itu repot, pusing teman-teman. Tidak perlu melakukan market survei ya, misalnya besok mau lebaran nih, kira-kira barang apa yang laku, Anda tidak perlu market survei teman-teman, karena Vingo sudah mengerjakan itu ya. Tidak ada risiko barang hilang teman-teman, atau menanggung rugi dari cancel order ya, dan pasal yang Anda terima adalah net atau bersih ya. Yang terakhir adalah Anda sebagai owner daripada Vingo e-commerce ya, luar biasa. Baik, terakhir ya, kami ada quote ya dari Meridiana, ini sangat luar biasa. Kesempatan itu ada di mana saja. Tapi hanya ketika kamu membuat sebuah keputusan dan mengambil sebuah tindakan, itulah yang nanti akan mengubah hidup kita, teman-teman. Saya sangat yakin, sangat percaya, ya, hari ini pasti setiap kita punya agama, teman-teman. Pasti kita berdoa, ya, sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, entah sholat subuh atau ibadah minggu, benar nggak? Kita berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, ya, izinkan hamba-Mu ini ya mendapatkan sebuah cara, sebuah jalan untuk dapat merubah hidup lebih baik. Ya Tuhan, berilah hamba suatu cara bagaimana hamba hari ini ya dapat menaikkan derajat keluarga kami. Ya Tuhan, ya berilah hamba cara bagaimana hari ini hamba ya dapat menjadi saluran berkat untuk orang banyak. Betul nggak teman-teman? Setiap hari Anda berdoa teman-teman. Setiap hari Anda berdoa. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan menjawab? Saya mengimani Tuhan itu menjawab teman-teman. Tapi kadang kita suka nggak ngeh, kita suka nggak ngerti teman-teman bahwa peluang yang ada di depan mata kita itu adalah peluang dari Tuhan teman-teman. Ya, kita hari ini berdoa, besok Tuhan kasih peluang, kita lupakan. Berdoa lagi, besok Tuhan kasih peluang, kita lupakan sampai mati teman-teman. Tuhan nggak akan pernah berhenti untuk kasih peluang. Ya, Tuhan kita yang maha baik, sangat sayang sama kita dan pasti Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan teman-teman. Ya, baik sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke host kita luar biasa, Pak Rusdi, silakan. Ya, terima kasih Pak Amir ya, presentasinya sangat lugas ya. Mungkin teman-teman ya, tadi ada yang chat, komentar Pak Amir ngomongnya terlalu cepat ya. Memang itu seorang karakter karakter yang penuh semangat ya. Memang seperti itu. Tapi boleh satu waktu nanti kita request presentasinya boleh kita buat lebih slow ya, supaya teman-teman lebih mudah pahami ya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Di channel YouTube kita ada banyak rekaman-rekaman yang Vingo Talk Show seperti ini ya, yang tanggal-tanggal sebelumnya itu bisa ditonton lagi, mungkin dengan konsep yang lebih slow. Memang malam ini kita sengaja konsep dengan kita tunjukin semangat kami yang sudah bergabung di sini agar tertular pada teman-teman semua ya. Oke, begitu juga saya perhatiin ada Bu Nina Afra dan Pak Indra. Ini banyak komentar keraguan-keraguan mereka tentang Vingo, bahkan sampai sangat kritis seperti itu ya. Saya paham kondisi ini. Di awal saya dan teman-teman yang sudah berhasil sekarang ini, awalnya juga seperti itu. Kami ragu, mungkin ada dugaan yang lain-lain. Setelah kami pelajari Vingo secara detail, mengerti keseluruhan, ternyata dugaan-dugaan itu keliru. Iya, keliru. Mengenai passive income, pahami cara-cara perhitungan, maka kita mengerti dan kita yakin dan kita juga akan mereferensikan ke lingkungan kita ya, supaya mereka juga
bisa terangkat menjadi orang-orang yang berpenghasilan di atas rata-rata. Mungkin seperti itu. Silakan dilihat lagi channel YouTube kita sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke sesi talk show malam ini ya. Ini kita hadirin Pak Amiruddin juga, Pak Andi Gunawan yang sudah ke jenjang tertinggi ya, Pak Andi Gunawan ya, sudah mencapai AT, dan Pak Rudi Suprayogi, atlet marketer Tangerang ya. Kita persilakan Pak, mungkin bertiga silakan berkolaborasi. Mungkin Bu Vivi juga ya, kalau ingin bergabung silakan. Halo, ya. Terima kasih. Iya. Malam Pak Rudi, gimana kabarnya Pak Rudi? Baik, Pak Rusdi. Terima kasih. Iya. Ramai sekali malam ini ya, seru ya. Ya, luar biasa Pak Rudi. Ya, di Zoom ya sampai 300 lebih, di YouTube juga 100-an lebih. Wah, ini malam ini luar biasa sekali. Nah, kita Vingo Talk Show ya, Pak? Iya, Vingo Talk Show. Oke. Nah, tadi kita lihat kan udah banyak yang wah ini minta Bu Vivi lagi gitu ya. Ya, nah, kebetulan Bu Vivi ini jadi salah satu bintang tamu kita juga nih malam ini di Vingo Talk Show. Jadi kita coba dengerin lagi nih, tadi kan pada menunggu wah Bu Vivi dong gitu ya. Nah, mungkin mulai lagi dari Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Oh. Ya, sambil menunggu Bu Vivi, mungkin Pak Andi ya juga boleh ya. apa ya, Pak Andi, baik, Pak Amir ya. Betul. Ya, boleh Pak Amir, nah, mungkin Pak Amir luar biasa sekali tadi Pak, semangat sekali, presentasinya bagus banget. Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak, ini kan Pak Amir salah satu yang pelopor nih Pak, perintis di Indonesia ini Pak. Nah, mungkin kalau boleh tahu bisa jelaskan nih Pak, Bapak waktu awal itu gimana sih Pak? Waktu pertama-tama Vingo itu apakah seperti sekarang ini yang udah banyak AM, AT atau gimana tuh Pak? Oke. Iya. Bagus perlu pertanyaannya. Oke. Teman-teman, saya coba ceritakan ya. Mungkin saya ceritakan apa adanya ya. Oke. Mungkin saya katakan orang-orang yang bergabung di awal itu ketika kami mengembangkan Vingo, itu boleh dikatakan mereka yang memiliki keimanan sama kayak saya teman-teman ya, yang mempercayai bahwa platform ini akan booming ya. Jadi di Indonesia ketika itu ya tidak ada AM teman-teman ya, belum ada AM, belum ada AT ya, terus juga belum ada orang yang sudah punya JPEG teman-teman ya. Jadi betul-betul laut masih bening teman-teman ya, laut masih bening. Dan saya ingat betul ya ketika saya presentasi Vingo ke salah satu teman saya. Ya, lalu saya ceritakan ya bla bla bla, saya ceritakan company profile, produk, ya sistem kompensasi, ya support system segala macam saya jelaskan. Dan teman saya tanya, ya lalu apakah saya bisa registrasi di Indonesia? Ketika itu saya tanya, kamu nggak mau registrasi harus pakai paspor, ya teman-teman bisa bayangkan. Jadi ketika kami baru mulai, kami itu menggunakan paspor teman-teman ya. Jadi paspor ini saya belikan nomor Malaysia untuk saya bisa registrasi. Kenapa? Karena ketika itu ya di September akhir dan Oktober itu belum bisa registrasi menggunakan nomor plus 62. Ya, belum bisa registrasi menggunakan nomor handphone Indonesia. Jadi saya pakai paspor, teman-teman. Jadi kalau saya presentasi, saya lihat dulu apakah orang ini punya paspor atau tidak. Ya, kalau tidak punya paspor, saya tidak presentasi gitu. Ya, jadi pas saya jelasin, teman saya tanya, kamu sudah punya cashback belum? Ketika itu cashback saya itu baru Rp400.000 teman-teman. Saya baru ajak 2 PS, yaitu yang saya ajak itu ya istri saya sama sama kakak saya gitu. Jadi yang saya ajak baru keluarga dulu gitu kan, ya saya upgrade-kan. Jadi cashback saya baru Rp400.000. Lalu saya tanya sama dia, ya kan, bro ini sangat luar biasa, ya jelaskan A, B, C, D segala macam. Dan teman saya tanya, di Indonesia sudah ada yang mencapai jenjang AM belum? Lalu saya bilang, yang mencapai AM ya kita bro, kita yang mencapai AM, ya. Teman saya mukanya seperti nyinyir, ya seperti meledek. Lalu gimana sih, belum ada yang AM juga mau jalankan di Indonesia gitu kan. Lalu saya lanjutkan lagi penjelasannya, bro nanti kalau sudah AT, kamu akan mendapatkan full compensation, ya, full payout dari cashback, referral fee, dan sebagainya. Bla, 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 saya jelaskan. Lalu teman saya tanya lagi, di Indonesia siapa sudah mencapai AT? Lalu saya jawab, kita bro mencapai AT. Gue sama lu mencapai AT bro.
Ya teman saya makin ketawa lagi gitu. Ya, ini bener loh. Muka kayak lu capek AT gitu kan. Saya bilang, ya kita capek AT bro. Ya, kita sebagai AT di Indonesia. Nah, jadi saya next ya, orang yang seperti itu saya next. Ya, satu hari saya cerita Pingo ini ke 5 orang baru teman-teman. Ya, saya sudah pasti saya jarang di rumah teman-teman. Pagi, siang, malam saya keluar. Karena kan ketika itu belum ada lockdown ya. Belum ada lockdown, belum ada PSBB ya. Saksinya istri saya teman-teman ya. Pagi saya keluar rumah, kadang saya sampai rumah sampai jam 11 malam, sampai 12 malam gitu kan. Saya cerita Pingo ini minimal satu hari ke 5 orang baru teman-teman. Ya. Nah, itu perjalanan saya di awal. Dan betul ya, yang namanya sebuah konsistensi, itu lambat laun kita akan ketemu yang namanya mutiara. Ya, semakin kita sering mengais, mencari berlian di antara batu kerikil, ya, semakin sering kita mengais mencari berlian di antara batu kerikil, maka kita akan ketemu dengan berlian teman-teman. Yang penting sering mencari aja, ya. Semakin saya presentasi, akhirnya saya ketemu dengan para mutiara, ya, yang betul-betul melihatnya sebagai sebuah peluang, ya, betul-betul satu visi misi sama saya. Kita jalankan Pingo, kita fight ketika itu, dan alhamdulillah ya berkat kerja keras ya kami mencapai jenjang AT itu dalam waktu 1,5 bulan ya. Ketika itu sudah sangat wow sekali teman-teman ya mencapai AT 1,5 bulan, dan tapi hari ini saya lihat ada newcomer yang bisa mencapai AT dalam waktu 22 hari ya. Berarti menandakan saya sangat happy bahwa betul ya ada pepatah mengatakan bahwa seorang murid itu bisa akan lebih hebat daripada gurunya ya. Seorang guru kencing berdiri, murid bisa kencing berlari teman-teman. Itu pepatahnya. Oke. Ya, jadi ini duka saya ya, duka yang saya alami di awal. Jadi dan saya setiap bulan saya harus ke Malaysia untuk ambil gipek ya, pulang pergi ya. Ngambilnya cuma 15 biji, 20 biji. Saya bela-belain itu teman-teman. Karena satu teman-teman ya, karena saya yakin, ya saya meyakini bahwa Pingo ini adalah platform yang betul-betul akan dicari orang ya dan akan booming di Indonesia. Jadi kalau saya tanya sama Anda teman-teman ya, tadi saya lihat sharingnya Pak Asep Ano ya. Boleh Pak Rudi ya, saya boleh sharing ya. Silakan. Tadi Pak Asep Ano ya bilang bahwa untuk menjalankan sebuah usaha itu harus yakin. Nah, sekarang saya ada tebak-tebakan teman-teman ya. Saya ada tebak-tebakan ya. Nanti Pak Rudi juga bisa jawab ya. Seekor kucing ya, kalau dia yang melompat dari satu meja ke meja lain, kira-kira apa duluan? Boleh dijawab Pak Rudi boleh. Seekor kucing kalau loncat. Dari meja satu ke meja lain, kira-kira apa yang duluan? Yang duluan, ya. Apa ya? Mungkin niat dulu ya. Diawali dengan niat ya. Oke. Iya, betul. Jadi sarang kucing ketika ingin lompat dari satu meja ke meja lain, ya meskipun jaraknya jauh, jarak tinggi, yang pertama adalah niatnya dulu. Ya, benar ya Pak. Setelah niat dulu, baru dia effort, baru dia bekerja. Jadi pertama, kalau Anda ingin menjalankan sebuah usaha, yang pertama niat dulu teman-teman, ya, karena niat itu adalah modal pertama kita. Ya, bukan modal yang harus Anda punya investasi 1 miliar, ya, 2 miliar tidak teman-teman, tapi adalah niat dulu. Ya, kalau Anda sudah punya niat yang kuat seperti kucing yang melompat dari satu meja ke meja lain, maka insya Allah teman-teman itu akan terjadi teman-teman. Ya, banyak sekali hari ini hal-hal yang sangat luar biasa di dunia itu terjadi karena niat dan impian teman-teman. Jadi hati-hati dengan impian. Jangan pernah bermimpi kecil teman-teman. Ya, kita harus bermimpi besar. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, mantap sekali. Terima kasih Pak Amir. Waduh, setuju, ini. Pak. Setuju Pak. Mungkin Bu Vivi ya udah standby di sini juga ya? Iya. Silakan Pak Rudi, mungkin ada pertanyaan yang mau ke Bu Vivi ya? Ya, banyak yang nungguin nih Bu Vivi katanya tadi. Sebenarnya itu Bu, tadi pertanyaannya yang saya tangkap adalah bagaimana cara Ibu mencapai AT dalam waktu 22 hari, mungkin ada suka dukanya apa gitu, kira-kira bagaimana? Oh iya. Mencapai 2 hari itu saya jalani sih dengan semangat banget ya. Saya jalani dengan semangat. Terus saya itu follow up terus timnya saya yang maksudnya yang join nama saya follow up terus. Jadi itu kita aktifin yang dibergerakan cepet gitu loh. Terus aku senang banget sih setiap harinya di Pingo ini kita bisa punya cashback sampai berjuta-juta gitu loh. Kerja sama orang 1 bulanan aja
paling gede aja yang saya dapetin kerja sama orang itu 1 bulan 10 jutaan. Ya rata-rata 45 juta ya. Jadi di Vingo ini 1 hari bisa saya pernah 1 hari capai 15 juta. Wow. Jadi ini yang paling saya nggak lupakan gitu loh. Seumur hidup saya baru kali ini dapat cashback 1 hari 15 juta gitu. Iya. Ya, orang mungkin 1 bulan, 2 bulan ya Bu ya. Ibu bisa 1 hari ya di Vingo ini ya. Iya. Nah, itu karena memang awalnya kerja keras dulu ya untuk membangun tim. Ya, baik. Saya beralih dulu ke Pak Andi. Sinyalnya agak jelek ya. Nggak apa-apa. Nanti kita masih ada waktu, ntar kita balik lagi ke Bu Vivi ya. Halo Pak Andi. Ya, halo Pak Rudi. Pak Andi ini saudara saya, Bapak Ibu yang mengajak saya. Saya terima kasih sekali sama Pak Andi sudah mengajak saya ke Vingo ini karena ini bisnis yang luar biasa. Nah, Pak Andi ini belum lama baru saja mencapai tingkat affiliate trainer yang tertinggi. Nah, mungkin dari Pak Andi sendiri misalnya tadi sudah sempat testimoni ya. Nah, mungkin saya ada sedikit pertanyaan aja. Kira-kira apa nih yang dari Pak Andi pesankan misalnya buat rekan-rekan yang ada di sini, kenapa mesti segera jadi PS untuk upgrade segera? Kira-kira apa Pak Andi? Ya, yang pertama itu nggak ada rugi sama sekali lah. Malah kalau ditunda-tunda, kita akan rugi waktu gitu. Karena banyak kejadian yang saya lihat di bawah saya, dia menunda-nunda, tahu-tahu teman-temannya itu dijaring sama PS yang lain gitu. Itu banyak kejadian seperti itu gitu. Sayang nih. Iya, teman kenalan, tetangga ya. Ada beberapa orang yang, pas ketemu di tempat saya, kamu kenal ya, kakak ngobrol gitu ya, ngobrol tapi udah keambil orang lain gitu. Ketemu di satu pertemuan tapi udah keambil sama orang lain gitu. Apalagi kalau misalkan nanti ternyata yang diambil itu adalah yang daerah kita yang bagus gitu. Wah, itu akan nyeselnya itu. Akan nyeselnya berkepanjangan gitu. Jadi maksud saya ya langsung aja upgrade karena di sini tidak ada kerugian sama sekali. Saya buktikan tidak ada kerugian sama sekali. Barangnya dapat, diskonnya dapat, vouchernya dapat, hak afiliasinya dapat. Ya langsung aja kita gaspol gitu. Nah, benar kan testimoni pengalaman dari Pak Andi ini ya. Itu yang biaya yang kita keluarkan, kita dapat gift pack, dapat voucher, dapat hak-hak afiliasi. Ini sudah bisa mewakili ya, menjawab teman-teman tadi yang bertanya di chat ya tadi ya, muncul keraguan Vingo ini. Itu tanda positif, orang yang penuh keraguan di awal, itu akan mencari tahu secara keseluruhan. Ketika sudah tahu, maka dialah yang menjadi orang yang hebat. Namun, jangan setengah-setengah kita pelajari sesuatu itu. Hasilnya itu akan sia-sia, bahkan kita ketinggalan. Nah, teman-teman yang mau jalanin ini, dan sudah membuktikannya, ayo, kita sama-sama nikmati kesempatan ini. Yang belum mengerti, belum paham, oke, nggak apa-apa. Kita ada leader-leader, atau referensi bacaan yang positif itu, bergabunglah ke tim yang positif juga. Mungkin ada pesan moral. Saya paling senang ini pesan moral dari Pak Amir ya. Kalau ada membeli satu kiasan ke satu kondisi itu sangat mudah diklik gitu. Mungkin Pak Amir bisa sampaikan juga ya nanti di saat closingnya nanti ya Pak. Ya, mungkin ini ke Pak Rudi. Pak Rudi Suprayogi Pak. Baik, Pak, kayak waktunya udah ini Pak ya. Nggak apa-apa, hari ini ada request spesial, kita boleh lebih panjang sedikit. Oh, oke. Ada request boleh panjang sedikit gitu Pak, Baik. udah diberi lampu hijau. Jadi gini Pak Rudi, saya ingin tanya ini, Pak Rudi kan tergolong affiliate di Vingo yang berprestasi. Saya ingin tahu ini, apa sih yang membuat Pak Rudi ini begitu yakini, percaya, dan sudah menghasilkan passive income. Nah, mungkin Pak Rudi bisa jelasin supaya sekaligus menjawab teman-teman ya tadi yang bertanya di chat ini, Pak. Silakan Pak Rudi.
Ya, ya, terima kasih Pak Rusdi. Ya, memang di awal sih saya terus terang butuh sekitar 2 harian saya mempelajari Vingo ini. Jadi saya waktu itu dijelaskan sama Pak Andi, oh ini ada yang bagus gitu ya. Saya coba pelajari dan saya melihat ini bisnis e-commerce gitu ya. Karena kalau e-commerce itu nggak ada yang menggunakan sistem afiliasi jaringan. Karena saya tertarik kenapa afiliasi jaringan ini, karena apa? Membuat kita ada kemungkinan dapat passive income. Nah, kemudian yang membuat saya yakin juga dia sudah berdiri di 3 negara, sudah operasional di 3 negara, di Malaysia, Singapura, Thailand. Loh, kalau sudah jalan di 3 negara, dan Indonesia itu jauh lebih besar dari negara-negara ini, pasti kalau saya sih sudah berkeyakinan pasti akan launching di Indonesia. Karena mungkin bahkan sebenarnya targetnya adalah Indonesia gitu, karena kan pangsa pasarnya luas sekali, dan mana sih negara yang melihat Indonesia ini dengan pertumbuhan e-commerce yang paling tinggi di dunia, masa dia nggak mau masuk gitu, apalagi ini perusahaan e-commerce gitu kan. Dan terus saya juga lihat di salah satu website waktu itu bahwa oh ini sudah disediakan dananya sama venture capital itu selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ke depan ini sudah aman dana untuk beroperasional. Jadi wah ini perusahaan-perusahaan ini walaupun baru, saya lihat wah ini kalau udah persiapan 10 tahun berarti udah mantep banget gitu. Nah itu makanya saya yakin sekali Pak Rusdi bahwa bisnis ini akan berkembang pesat di Indonesia, dan kesempatannya waktu itu di awal adalah kita sebagai perintis. Saat ini pun Bapak Ibu masih perintis gitu ya. Kita sebagai perintis memang sih lebih susah, saya tahu. Kita harus masalah give back apa segala macam itu lebih rumit dibandingkan nanti kalau saat launching. Tapi karena saya berpikirnya adalah kalau sebagai perintis pasti mendapat lebih banyak dibandingkan yang joinnya belakangan gitu ya. Karena kita kerjakan lebih dulu. Nah, itu aja sih keyakinan saya. Gitu ya Pak Rudi ya. Ya. Ya, memang banyak keuntungan ya kalau kita bergabung di awal ya. Itu yang kita sebut tim pionir itu ya. Betul. Iya. Nah, satu pesan buat teman-teman ya. Apapun itu harus kita pelajari secara keseluruhan ya. Mungkin ada nggak partisipan yang ingin bertanya ya? Mungkin saya lihat di sini paling aktif Pak Max ya. Pak Max ya, Pak Max. Mungkin bisa dipersilakan Pak Max. Mic-nya bisa kita aktifkan ya, Pak Max ya. Silakan Pak Max. Selamat malam Pak. Pak. Selamat malam Pak. Iya, boleh Pak perkenalkan diri Pak. Dari ya, kota mana mungkin? Saya ini Max dari Jakarta Pak. Saya ini baru bergabung di Vingo. Oh, sudah bergabung Pak ya? Sudah Pak. Oh, iya. Jadi saya memang menjalankan ini, tapi saya masih ragu Pak. Tapi saya jalan dulu, kan orang bilang jangan banyak ngomong dulu gitu kan. Nah, Pak. Setuju, Pak. Saya sudah Pak. Di sinilah di forum ini saya mau mendapatkan yang namanya explanation, penjelasannya. Do-nya porsinya saya sudah saya kerjakan. Ya, jadi saya mau mendapat penjelasannya. Kalau penjelasannya oke, ya bukan do lagi saya Pak. Saya let's go with Vingo gitu. Oh iya Pak, itu harapan kita semua ya. Mungkin gitu Pak. Siapa yang melakukan itu, maka dia yang akan menikmati hasilnya, sudah pasti Pak. Ya amin. Itu ya, harapan kita pasti. Ya Pak, harapan saya Pak. Gitu. Yang paling sederhana Pak, kita bisa lihat ya, teman-teman leader kita yang sudah duluan daripada kita, mereka sudah mencapai prestasi yang sangat luar biasa ya. Mungkin saya bisa mewakili dari teman-teman. Saya sudah pernah lihat akun seorang Pak Amir, itu angkanya spektakuler. Apa yang disampaikan di presentasi itu bukan diada-adain, itu real nyatanya. Begitu juga Pak Andi sudah saya minta capture dari akunnya, Pak Heri juga, bahkan Pak Rudi yang masih di affiliate marketer, hasilnya pun luar biasa. Begitu juga saya. Ya luar biasa. Maka pesan apa ya? Mungkin Pak Max ya. Di awal itu memang banyak keraguan kita muncul. Kenapa? Karena apa ya? Materi yang kita dapatkan itu mungkin tidak valid. Jadi saran kita, dapatkanlah itu data-data yang valid, yang bisa kita pelajari dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada teman-teman. Mungkin bahkan lingkaran terdekat familia yang kita referensikan itu jangan sampai menjadi lain-lain gitu.
Jadi kita pahami, kalau ini benar, kerjakan. Kalau tidak benar, jangan. Nah, mudah-mudahan dengan kita pahami materi yang benar, maka kita mengerti apa sebenarnya si Fingo ini. Dan hak-hak afiliasinya, resikonya apa. Menurut pelajaran yang saya amati, resiko kita adalah sukses. Sukses, mencapai tingkat level tertinggi itu adalah bukan passive income, bahkan masif. Ya, masif. Bayangkan, ketika launching nanti di bulan yang tadi disampaikan di Juli atau Agustus ya, bayangkan, begitu launching terjadilah euforia teman-teman kita yang ada di Indonesia. Persis, launchingnya marketplace sebelumnya, terjadilah ingin tahu dan ingin merasakan berbelanja langsung di marketplace. Nah, kini Fingo. Berapa banyak antusias orang yang ingin belanja di Fingo, bahkan produknya bagus-bagus dan harga lebih murah daripada rata-rata. Nah, kita yang sudah memulai dari sekarang, maka peluang kita itulah akan menjadi orang-orang yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Itu pasti, sudah pasti. Mungkin Pak Max ya, kita terus pelajari ya dengan semangat ya. Ya, silakan Pak Amir, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak. Ya, Pak Amir salam kenal ya. Betul, jadi memang ketika saya bergabung di Fingo, itu bukan tanpa analisa, justru malah saya menganalisa, ya. Dan saya pernah membaca sebuah buku yang sangat terkenal, ya, buku dari Robert Kiyosaki, di mana buku ini menjadi referensi dari mereka para praktisi networker di dunia, bahwa kalau kita ingin bergabung di sebuah perusahaan network, kita harus lihat dari 4 pilar, ya. Ada 4 pilar, ya, sebagai penilaian dasar kita. Nah, yang pertama itu adalah company profile, ya. Jadi ketika saya bergabung di Fingo, saya lihat yang pilar pertama itu adalah company profile, ya. Dan sini saya lihat company profile Fingo sangat luar biasa, ya, di mana untuk yang mendanai, ya, investornya itu langsung dari Chushin Capital, ya, di mana Chushin Capital ini adalah salah satu perusahaan e-commerce besar di China yang sudah berinvestasi lebih dari 30 perusahaan e-commerce dan luar biasa, ya, sangat besar sekali, ya. Dan juga para foundernya, mereka adalah para top manajemen dari Alibaba dan mereka betul-betul sangat energik, ya, sangat kreatif, ya, dan betul-betul memiliki visi misi yang sangat besar, ya, untuk membesarkan Fingo menjadi nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia setelah Amazon dan Alibaba. Ya, jadi pertama yang membuat saya yakin adalah company profile, ya. Yang kedua itu adalah produk. Ya, jadi kalau kita lihat setelah company profile-nya oke, maka yang kedua kita lihat produk. Apakah produknya oke? Nah, begitu syarat produknya, di Fingo ini kan adalah e-commerce, ya, di mana Fingo memiliki ada puluhan ribu produk, ya, puluhan ribu produk, di mana produknya adalah produk-produk yang yang bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan primer, di mana orang cari, ya. Mungkin hari ini semua orang pasti butuh baju, ya, semua orang pasti butuh celana, ya, semua orang pasti butuh perlengkapan dapur, perlengkapan bayi, ya. Dan lain sebagainya, ya. Nah, yang kedua, dari sisi produk itu saya lihat ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Artinya, misalkan ada satu produk yang tidak laku, maka masih ada ribuan produk yang orang butuhkan. Nah, menurut kami, ya, di mana perusahaan itu menjual produk yang orang butuhkan, pasti perusahaannya akan langgeng, ya, akan besar dan akan survive. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah sistem kompensasi atau marketing plan, ya, kalau kita lihat, ya. Jadi pertama company profile, kedua adalah produk, ketiga adalah marketing plan, ya, perencanaan pemasaran. Nah, saya lihat ini sistem Fingo ini sangat luar biasa. Bagaimana Fingo menjadikan para afiliasi ini sebagai bagian daripada garda depan untuk memasarkan Fingo. Bagaimana orang hari ini bisa mendapatkan uang, ya, dari dia berbagi dan dia bercerita. Mungkin hari ini kalau misalnya kita belanja misalkan contohnya di e-commerce yang hijau, ya, yang hijau gitu, ya, dan merah gitu, ya. Nah, terus kita belanja, kita beli sepatu bagus, kita cerita ke teman kita, apakah kita dibayar? Kan nggak dibayar. Tapi hari ini, ya, bayangkan the power of mouth, ya, kekuatan mulut, ya. Hari ini dengan kita bercerita ke orang-orang, ya, orang belanja menggunakan link kita akan dibayar. Nah, sehingga ini akan membuat pergerakan massal, ya. Orang akan bergerak tanpa disuruh. Kenapa? Karena dia memiliki value. Ketika dia cerita Fingo ada value-nya. Tapi kalau misalkan dia cerita e-commerce lain tidak ada value, tidak ada pendapatan. Ya, dan kompensasinya sangat simpel, ya. Kita ada dua. Ada dari cashback sama ada dari referral fee, ya. Jadi nggak simpel, nggak jelimet. Mungkin beberapa sistem network itu jelimet sekali, ya. Ada 7 jenis kompensasi, ada 9 jenis kompensasi, jadi jelimet. Tapi di Fingo sangat simpel, cuma 2, ya.
cashback dan referral fee. Saya yakin semua orang yang dijelaskan Pingo mungkin satu kali langsung ngerti ya. Nah, yang keempat itu adalah support system ya. Support system ya, dan saya lihat di Pingo ini sudah memiliki support system yang sangat luar biasa ya, kesistemannya ya, IT-nya dan sebagainya. Hari ini saya tidak pernah melihat aplikasi Pingo itu shutdown, tidak pernah. Meskipun Pingo sedang upgrade, tapi aplikasi tetap jalan ya, tetap bagus gitu kan. Dan senantiasa setiap minggu ada versi baru gitu kan. Jadi secara kesisteman ini pun juga penting teman-teman ya. Dan saya melihat yaitu 4 pilar ini dari company profile ini sudah oke ya. Yang kedua dari produknya luar biasa, yang ketiga sistem pemasarannya luar biasa, yang keempat dari support sistemnya ini luar biasa teman-teman. Ya, sehingga ya saya dan teman-teman di awal sangat optimis, sangat yakin, dan kami merasa kita punya keputusan itu sangat tepat ya untuk bergabung di Pingo. Nah, ini semoga menjadi referensi untuk Pak Max ya, untuk bisa semangat di Pingo, optimis dan positif ya untuk mengembangkan Pingo. Ya, terima kasih Pak Amir. Penjelasannya begitu lugas ya. Sangat detail ya, mudah dipahami ya. Pak Rusti, ini ada Pak Niko ya, mau bertanya. Pak Niko, terus ada Pak Fajar juga. Oke, baik Pak Niko ya, kita berikan kesempatannya ya. Silakan Pak Niko, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama, kota, mungkin status penggunanya sekarang. Silakan Pak Niko. Mungkin lanjut Pak ke Pak Fajar mungkin ya. Mungkin belum ready Pak Nikonya ya. Mungkin ya silakan Pak Fajar. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak. Sama Pak, kita awali dengan perkenalan ya. Nama, kota, status sekarang Pak ya. Oke, silakan Pak. Lanjut mungkin Pak Ahmad. Ya. Ada Pak Ahmad dan Bu Nina ya. Oh ya, silakan. Yang mau duluan boleh. Bu Nina ya. Silakan Bu Nina. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Rusdi, malam. Ya, selamat malam Bu Nina. Apa kabar Bu? Baik. Saya kebetulan tinggal di Jakarta. Nah, kebetulan nih teman saya memang baru ngajak ini untuk joining di Vingo ini memang tadi sore. Nah, kebetulan itu saya juga memang tertarik sih untuk kalau kondisi melihat dari YouTube yang saya udah lihat itu ya. Nah, tapi kondisinya itu yang saya pertanyakan adalah kita kan selalu melalui perantara sebelum kita menjadi prefer shopper tadi, yang PS tadi kan kita harus komunikasi melalui AM-nya kita nih. Nah, maksud saya, tujuan saya untuk menjoin ke Vingo ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan passive income tadi. Nah, waktu pada saat saya mendapatkan passive income, saya hanya mau dapat detail jelasnya dari EM. EM hanya menjelaskan melalui YouTube yang di-share ke saya, dan itu pun yang sudah saya lihat hanya, maksudnya mungkin penjelasan YouTube-nya itu orang Malaysia, sepertinya sih yang saya lihat tadi. Nah, itu dia menjelaskan kalau dia sudah ada akumulasi poin yang dia withdraw. Nah, pada saat dia withdraw, setelah itu video itu cut off, nggak ada lanjutannya lagi. Nah, akhirnya saya bertanya kembali ke AM saya bilang, saya memastikan untuk yang saya sebarkan ke teman-teman, ke kerabat, dan lain-lain, apabila memang semua mereka tertarik, karena namanya kita ibu-ibu pasti aktif banget ya Pak untuk shopping. Nah, setidaknya dengan shopping ini kita bisa dapat ada passive income tadi gitu loh. Kalau menurut saya komunitas saya pasti akan lebih tertarik dengan kondisi selain kita shopping kita dapat passive income. Kira-kira gimana tuh Pak? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Nina ya pertanyaannya. Ya. Mungkin saya berikan kesempatan ke Pak Amir ya. Mungkin lebih expert ya untuk menjawab ini Pak. Silakan Pak Amir. Iya, tadi Bu Nina ada tanya mengenai materi presentasi ya, oke. Terus juga untuk bagaimana pembagian cashback ya, begitu ya, oke. Nah, pertama ini yang pasti untuk berhasil di Vingo ya, untuk berhasil di Vingo itu pertama adalah kita perlu memiliki affiliate leader ya, atau orang yang mengajak kita ya, itu pertama. Nah, yang kedua kita harus punya tim ya, ketiga kita harus punya komunitas. Ya, jadi untuk berhasil di Vingo kita tidak bisa sendirian teman-teman. Ya, kenapa? Karena hari ini
sampai hari ini saya tidak pernah melihat ada orang yang one man show itu berhasil di Pingo ya. Mereka yang betul-betul bekerja dengan tim ya, melibatkan leadernya, itu mereka bisa besar di Pingo. Dan hari ini untuk teman-teman kita fasilitasi itu promosi itu ada dua, ada offline, ada online. Ya, dulu ya sebelum lockdown ya kita secara offline kita adakan namanya ada Pingo Talk ya, ada namanya Pingo Open Presentation. Ya, juga ada namanya itu Grand FOP. Ya, kita pernah adakan di Bekasi luar biasa besar ya. Nah, secara offline kita support teman-teman. Ya, dan secara online kita juga support. Kita ada WhatsApp grup presentasi ya. Terus kita juga ada Zoom online seperti hari ini ya. Jadi di mana Anda bisa mengundang calon shopper Anda untuk bisa masuk ke acara ini ya. Dan kita pun juga ada telekonferensi ya. Telekonferensi juga bisa Anda melakukan presentasi, Anda bisa libatkan leader Anda ya untuk bisa bantu presentasi ya. Oke. Nah, terus untuk pembagian cashback di Pingo ini kalau menurut saya adalah ini sangat luar biasa, sangat fair sekali ya. Di mana cashback ini dibagikan betul-betul jelas. Jadi kalau misalnya kita lihat di aplikasi dari setiap barang itu ada cashbacknya berapa ya. Semua jelas. Jadi sangat transparan, sangat real time ya. Dan saya sudah salaman dengan leader di Malaysia ya, di Kuala Lumpur ya. Seorang affiliate trainer itu sudah memiliki penghasilan 2 miliar. Dan sebenarnya penghasilan dia itu lebih besar dari orang belanja daripada orang bergabung. Nah, itu adalah sebuah motivasi. Artinya ke depannya kalau kita hari ini memiliki grup shopper yang besar ya, di Indonesia, ketika nanti sudah open shopping, maka kita bisa panen raya ya dari grup shopper kita yang ada, mereka belanja. Anggap misalkan hari ini Anda punya 10.000 shopper. Yang aktif ada 2.000 orang. Nah, masing-masing orang ini belanja Rp500.000, maka kan akan tercipta omset 1 miliar. Nah, anggap Anda dapat 10% aja, Anda sudah dapat 100 juta. Ini luar biasa teman-teman. Jadi kalau misalnya saya cerita orang-orang pengusaha ya, Pak, Anda tidak perlu buka toko, tidak perlu urus pengiriman, tidak perlu bayar warehouse, bayar karyawan dan sebagainya, tapi Anda bisa mendapatkan keuntungan dari setiap barang yang terjual di Pingo. Ini luar biasa. Seperti itu Pak Rusdi. Ya, terima kasih Pak Amir ya. Mungkin terjawab ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan materi ataupun penjelasan yang lebih detailnya lagi, kita udah lumrah bisa kita minta atau kita dapatkan dari AM kita yang mereferensi kita. Kalau AM-nya berhalangan mungkin karena sibuk ya dengan kegiatannya ataupun ada lagi presentasi di kota lain, bisa aja hubungi leader lanjutannya. Mungkin AT-nya juga boleh. Itu diperbolehkan. Namanya juga kita kerja tim. Nah, itu memang polanya yang kita senangi seperti itu ya. Oke, mungkin Pak Max ya masih monitor Pak ya, Pak Max. Mungkin ada yang mau dipertanyakan Pak di sini Pak. Kita coba bantu Pak. Ada Pak, satu aja saya mau nanya Pak. Tadi saya kebetulan tadi lagi chat juga sama yang ngajak saya join, saya sudah join. Yang saya mau tanyain itu, ini kan dia kan gini tadinya Pak, saya bilang itu cerita Pingo itu masuk ke Indonesia gimana sih kok nggak ada kita dengar, maksudnya nggak kayak e-commerce yang lain yang ada promo lah entah di TV atau di mana begitu kan. Nah iya, benar, penjelasan dari yang ngajak saya, dia bilang ini kan e-commerce bro, kata dia, jadi masuk ke Indonesia tidak beriklan, dia pakai influencer atau referencer inilah. Terus saya tanya, emang kita dibayar dari mana? Kan saya tanya, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang wajar lah kan gitu ya, Pak, betul, di bisnis ya. Betul, ya. Nah, saya tanya begitu, dia bilang ya kita dibayar dari ini bro, karena kan dia datang ke Indo kan nggak beriklan, tidak dan lain sebagainya. Jadi ya uang iklan, budget iklannya itulah yang dibayar ke kita. Saya pikir tadinya pertama nangkepnya begitu nih Pak. Oh, oke, masuk akal kalau misalnya memang gitu. Tapi begitu saya sudah register dan lain sebagainya, untuk naik ke tingkat selanjutnya bayar 750.000 ya, apa ya Pak ya? Ya betul Pak. Tadi ya. 199 ringgit ya, setara ya, 700.000. Setara 700 ribuan lah ya, gitu ya. Nah, saya bilang, oh harus bayar ya? Saya tanya gitu. Iya, supaya lu bisa naik nih ke level di atas shopper tadi gitu. Oh gitu. Ya betul Pak.
Kalau nggak bayar mungkin kita nggak pada join ya Pak ya. Iya, maksud saya justru saya jadi tanya lagi Pak. Karena dasarnya saya tadi join itu dibangun karena saya ini adalah influencer, saya ini adalah referensor bagi Vingo di Indonesia, ya kan? Nah, saya jadi berpikirnya, oh ya udah, oke, gua kerja, gua dapat uang, saya kerja, saya kasih referensi, barulah saya dibayar, kan begitu kan? Itu betul, menurut saya fair enough gitu Pak. Ya, tapi betul, Pak. Kalau di awal saya membayar, kenapa? Maksudnya ini mohon izin nih Pak ya. Maksudnya kenapa saya harus membayar di awal? Kan saya yang bawa Vingo menyebar ke seluruh teman-teman saya. Harusnya sih Vingo yang bayar saya, kan begitu. Tadinya saya pikirnya begitu Pak. Nah, saya belum bisa keluar dari pemahaman saya ini mengenai Vingo karena tadinya dibangunnya seperti itu Pak. Karena kamu karena dia tidak beriklan, tidak ada cost iklan, tidak ada seperti yang e-commerce yang lain, makanya kamu dibayar di situ. Nah, ketika saya membayar 700.000 sekian itu, barulah saya terbangun opini ini Pak. Loh, saya mau join di bisnis ini, kok saya yang bayar ya? Kok sedangkan saya yang memperluas bisnis Vingo ini di Indonesia. Kalau misalnya saya tidak bisa memperluas bisnis Vingo di Indonesia, saya nggak dibayar tidak apa-apa. Kan ini kan namanya partner kan begitu Pak. Kalau saya bekerja, saya berproduksi, seperti itu ya. Saya berproduksi, saya dibayar. Tapi kenapa ini di awal saya harus membayar? Kira-kira gitu sih Pak. Mungkin maksud Pak Max sudah kita tangkap ya. Kita mengerti ya. Memang betul. Kalau kita ingin dapat hasil secara langsung, mungkin kita bisa menjadi karyawannya seperti itu, atau partner kerjasama bentuk lain ya. Tapi di Vingo ini, saya kasih kesempatan. Affiliate trainer kita ini, yang paling keren ini, Pak Arilin Jakarta. Mungkin kita berikan waktu dan tempat untuk menjawabnya ya Pak ya. Mudah-mudahan luar biasa Pak. Oke, Pak Arilin, silakan Pak. Oke, Pak Rusdi. Oke, langsung luar saya biasa, jawab Pak. Ya. Jadi begini, Vingo itu kan sebuah platform aplikasi, ya, e-commerce. Oke, coba misalnya kita bayangin, kita bikin sendiri e-commerce itu butuh biaya berapa duit, butuh modal berapa duit gitu. Sedangkan ini dengan kita upgrade akun, kita mendapatkan produk gift pack, ya, lalu kita mendapatkan voucher belanja. Itu menurut saya sangat sangat untung sekali ya, gitu loh. Dan juga kalau misalnya kita bayar pun 700 ribuan, itu nanti larinya ke affiliate trainer juga. Jadi ngomongnya gimana ya? Jadi kita mengerjakan sesuatu ada bayaran gitu. Kalau misalnya kita tidak bayar, kita mengadakan training, kita ajarin tim kita, itu tanpa dibayar, apakah Bapak Ibu mau? Kan tidak kan? Nah, lalu mendapatkan afiliasi marketingnya itu dari kita misalnya posting produk di Facebook, di Instagram, lalu ada yang gabung dengan tim kita dan dia belanja, itu kita mendapatkan cashback gitu. Terus tadi apalagi pertanyaannya Pak Rusdi? Ya boleh. Ya mungkin bisa Pak Max tadi Pak. Ya mungkin saya boleh aja ya Pak ya pertanyaannya Pak ya. Ya Pak Max. Jadi pada dasarnya kan Bapak pertanyaannya kenapa saya harus bayar? Sebenarnya Pak, ini sebenarnya kalau saya lihat itu adalah komitmen kita Pak. Jadi perusahaan itu nggak semerta-merta ya udah kamu ini aja panggil orang itu terus langsung dibayar, ya nggak bisa gitu juga. Jadi sebagai bentuk komitmen, maka bagi yang mau bekerja sama, dia perlu menunjukkan bahwa oh ya oke, saya komitmen dengan apa? Dengan membeli preferred produknya itu sebagai gift pack ya, hadiah. Jadi komitmen kemudian tapi diberikan balik lagi uangnya dengan gift pack, dengan voucher seperti yang tadi Pak Arilin bilang. Sehingga menurut saya itu sudah suatu bisnis yang wajar gitu Pak. Jadi jangan berpikir bahwa oh kita kok mesti bayar. Enggak, Bapak enggak bayar. Itu Bapak komitmen tapi Bapak dibalikin lagi dengan preferred product dan voucher yang melebihi dari nilai yang dibayarkan. Jadi menurut saya sih itu sesuatu yang wajar Pak. Nanti mungkin pemikirannya di gitu seperti itu kalau saya sih. Mungkin balik lagi ke Pak Ari, silakan Pak Ari. Kira-kira Pak Max jelas nggak Pak yang saya jelasin tadi?
Saya boleh ada tambahan, teman-teman? Mungkin ya, dipersilakan Pak Amir. Iya, ini menarik ya. Oke. Saya orang asuransi, saya orang asuransi. Bayangkan hari ini saya menjual banyak polis, sudah 1.000 polis yang saya sudah jual di asuransi saya sebelumnya. Dan ketika saya ujian AAJI, saya bayar ujian AAJI, ya. Ketika itu bayarannya kurang lebih 285.000, ya. Padahal kan saya ini akan memasarkan produknya asuransi, betul ya? Kok saya harus bayar lisensi untuk AAJI? Nah, ketika itu saya pikir adalah bahwa sama kayak kita hari ini ingin nge-Grab, ya. Tentunya kita akan menghasilkan omset untuk Grab, ya kan? Tapi kita harus bikin SIM. Ya, kita harus bikin SIM, kita bayar. Ya, kita harus punya mobil, kita bayar cicilannya. Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi sebenarnya ini adalah kondisi yang sebenarnya kita sudah tahu teman-teman. Ya, kondisi take and give aja, simbiosis mutualisme. Dan satu lagi, kan kita sebagai seorang affiliate, kita kan akan menjadikan contoh ke orang lain. Ya, Bapak Ibu, yuk gunakan Vingo sebagai aplikasi belanja online. Nah, sekarang apa jadinya? Anda ya menyuruh orang untuk menggunakan Vingo, tapi Anda sendiri tidak pernah melakukan transaksi di Vingo. Jadi ini salah satu motivasi kenapa kita harus belanja satu produk, ya, karena kita akan menjadi contoh, akan menjadi role model. Ya, bagaimana hari ini kita ingin mengajak orang untuk menggunakan Vingo, ya, berbelanja di Vingo, tapi kita tidak pernah melakukan transaksi. Jadi simpel sekali ya. Kita lakukan 1 kali transaksi sebagai role model, nanti kita ceritakan ke orang untuk menggunakan Vingo. Nah, makanya kan judul sebagai preferred shopper. Nah, ketika Anda bergabung sebagai preferred shopper, bukan affiliate belum. Ini sebagai preferred shopper, ya, sebagai shopper yang diistimewakan. Ya, Anda diberikan kesempatan ketika Anda sudah melakukan pembelanjaan 1 kali, ya, Anda bisa cerita ke teman-teman Anda untuk menggunakan aplikasi Vingo. Sampai sini clear ya, paham ya? Ini pemahamannya. Ini Pak Amir. Jadi Pak Amir, maksudnya gini Pak Amir. Kalau misalnya 700.000 itu, misalnya gini nih Pak, yang pemahaman saya Pak ya, kalau 700.000 itu saya sebagai komitmen tadi kata Pak Rusdi kan, oke, nggak apa-apa, misalnya saya keluarkan 700.000 sebagai komitmen saya untuk bergabung dengan Vingo, saya diwajibkan misalnya beli barang 1 untuk join beli barang 1, oke, nggak apa-apa, saya beli barang 1, misalnya kipas angin kah atau apa yang seharga 700.000, let's say misalnya begitu ya Pak ya, atau apapun lah, minimum 700.000. Maksud saya masih make sense di saya gitu loh Pak, untuk saya keluarkan even itu 1,5 juta ataupun 3 juta, tapi kalau misalnya memang ada barangnya yang saya dapat sebagai bentuk komitmen nih, kalau misalnya kita bicara komitmen, saya bayar 3 juta lalu saya menjadi anggota